Bu, saya masih nggak nyangka deh, cepet banget ya Bu Misna pergi meninggalkan kita. Padahal kemarin sore masih ketawa-ketawa loh sama saya. Katanya mau ikut pengajian minggu depan, mau ikut kita join arisan bareng-bareng. Tapi siapa yang tahu dia malah pergi duluan meninggalkan kita. Iya, saya juga kaget banget waktu dengar kabar meninggalnya Bu Misna subuh-subuh tadi. Saya langsung kaget dan nyuruh Pak RT buat ngabarin ke warga-warga lain. Assalamualaikum. Ya Allah, saya telat ya. Maaf ya ibu-ibu, soalnya saya tadi mampir dulu beli roti buat tamu. Gimana? Udah ada yang mulai bantu-bantu masak apa belum? Belum Bu, ini baru mau ngumpulin ibu-ibu dulu, baru nanti bagi-bagi tugas. Soalnya kan kabar kematiannya juga mendadak. Oh alah, gitu. Ya udahlah. Kalau kayak gitu, biar saya aja yang urus dapurnya. Saya bisa ngurus yang beginian. Pokoknya kalian tenang aja. Masalah dapur semuanya saya yang handle deh. Wah, makasih banyak ya Bu Sri. Tapi tetap bareng-barengnya, jangan sendirian. Udah, tenang aja. Saya bisa kok. Saya siap banting tulang bantuin buat almarhumah Bu Misna. Saya dulu punya hutang budi banyak waktu Bu Misna masih hidup. Saya sudah biasa masak buat takziah. Dari beli bahan sampai ngatur dapur, semuanya beres kalau saya yang handle seorang diri. Lah, kok kayaknya mulai familiar ya gayanya. Ini sih jus andalan Bu Sri tiap ada acara. Lama-lama bahan-bahan bisa ngilang sendiri entar. Makanya kita liatin aja dulu. Siapa tahu kali ini dia beneran tulus. Turut berduka cita ya Pak. Saya benar-benar sedih dengan kabar meninggalnya Bu Misna. Almarhumah itu orangnya baik banget. Sampai saya nggak bisa tidur gara-gara kepikiran terus. Ya Bu, sama-sama. Saya juga minta maaf ya kalau semasa hidup istri saya itu pernah ada salah sama ibu, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mohon dimaafkan ya Bu. Iya Pak, saya juga. Bu Sri, kalau gitu saya minta tolong ya, tolong catat bahan-bahan yang mau dibeli nanti, biar kita tahu gambarannya berapa banyak dan ibu-ibu yang lain juga siap buat patungan nanti. Wah, iya Bu, kalau bisa sekalian saya aja deh Bu yang beli bahan-bahan nanti. Saya tahu toko mana yang harganya murah, biar nggak bolak-balik dan double beli itu. Nah loh, udah mulai tuh. Biasanya ujung-ujungnya bawa pulang bahan, terus bilang sisa. Udahlah, lihat aja dulu. Tapi kalau bahan hilang kayak dulu, aku lapor Pak RT langsung. Setelah membeli bahan-bahan tersebut, ayo Bu, bawang merahnya dipotong semua dulu. Jangan dikit-dikit ya motongnya. Kita masak buat orang banyak loh. Jangan sampai nanti ada yang kelaparan, apalagi nggak kebagian. sambil ngomong, tangan Bu Sri sibuk masukin beberapa bungkus telur ke dalam tas plastik bening yang diselipin di balik dasternya. Loh Bu, tadi saya lihat telurnya itu satu bak penuh deh. Kok sekarang kayak tinggal separuh gitu? Oh itu udah dipakai tadi buat masak telur baradonya. Jangan cemas Bu, udah aku masukin kok semuanya ke panci. Kalaupun nanti misalnya kurang, ya udah tinggal kita beli lagi aja sekalian. Selesai kan? Loh, tapi kayaknya belum ada yang masak telur barado tadi. Pancinya masih kosong, belum dipakai semua. Aduh, ini kain lap kok berserakan semua sih? Harusnya itu ditumpuk jadi satu dong biar rapi. Biar dapur gak kelihatan berantakan. Berserakan sana sini. Malu loh kalau ada tamu datang tiba-tiba ngecek. Ren, kamu lihat gak? Minyak goreng 2 liter. Kayaknya diselipin Bu Sri tuh. Dari tadi tangannya gesit banget tuh. Astaga, jangan-jangan daging sapi juga udah dimasukin tasnya. Tadi kayaknya udah disuwir, tapi aku gak lihat dagingnya sama sekali. Beras tinggal dikit ya. Waduh, harusnya tadi kita beli 10 kilo ya, bukan 5 kilo. Yaudah deh, apa boleh buat? Nanti aku keluar deh bentar buat beli berasnya lagi. Bu, tadi pagi kan kita udah beli 10 kilo. Saya angkat karungnya bareng Bu Kades. Gak mungkin berasnya malah sisa 5 kilo. Oh gitu ya. Oh iya ding Bu, berasnya sebenarnya 10 kilo kok. Maaf ya, kepala saya udah mulai pusing banget soalnya ini. Maaf aja kalau sering salah dan ngelantur. Namanya juga dapur rame, suka keliru deh.
Bu, jangan main-main soal bahan makanan. Ini bukan acara takziah, bukan buat stok pribadi. Kasian keluarga yang ditinggal. Kalau kayak gini terus, besok bisa-bisa semua bahan ludes duluan sama ibu. Kita yang capek masak, dia nyolongin hasilnya. Astagfirullah bu, saya ini ikhlas loh bantunya. Kok malah dituduh yang macam-macam sih sama kalian? Ingat, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nye, awas aja ya bu. Kalau sampai ketahuan beneran ngambil. Sedikit aja, yang penting cukup buat besok. Uang ini masak buat orang banyak kok. Yang segini juga pasti nggak akan ada yang sadar. Hehehe, aku simpan buat 2 hari cukup ini. Bisa buat lauk Aryo dan juga bapak. Mereka kan suka banget sama rendang, apalagi kalau banyak kayak gini. Sementara Bu Tarmi dan Bu Reni lagi sibuk meladeni tamu yang datang dan meminta piring, tapi mulai sadar lauk yang mereka masak tadi mulai habis. Loh bu, rendang sama ayam goreng 1 loyang gede tadi kemana ya? Tadi siang baru dimasukin loh, padahal kok sekarang tinggal segitu aja sih? Tinggal tulang sama bumbunya doang. Tadi sore masih ada 5 piring penuh. Masa iya semuanya udah dimakan tamu? Tamu juga baru datang jam 7 tadi pagi loh bu. Apa jangan-jangan ada kucing masuk ke dapur kali ya bu? Maklum bu, kucing sekarang itu pintar-pintar. Bahkan ada yang bisa buka tudung saji segala. Kucing mana ada bisa bawa 1 loyang bu? Ini bukan hilang 1-2 potong, tapi kayaknya hilang semua lauk utamanya. Perasaan tadi aku lihat dia nyendok lauk ke kotak makan deh, tapi nggak berani nendung langsung, takut dikatain fitnah. Aku juga sempat lihat pas aku ambil nasi di panci, dia buru-buru nutup tasnya. Jangan-jangan semua lauknya ada di situ. Aduh, kalau habis gimana dong? Ya udah, masak lagi aja. Toh tadi beli bahan banyak, nggak usah dibesar-besarin. Ini acara sedekah kok. Iya bu, tapi bahan-bahan udah hampir habis. Tadi daging tinggal sedikit, sekarang malah minyak pun udah nggak kelihatan botolnya. Ya udah, nanti aku beliin deh. Aku ke warung sebentar, kan kasihan tamunya kalau nggak kebagian lauk. Biar saya bantuin beresin semuanya. Tidak ada yang tahu seberapa banyak Bu Sri sudah menggondol makanan dari dapur duka, tapi jejak liciknya perlahan mulai tercium bau busuknya. Sri, maaf ya. Saya cuma mau nanya. Tadi saya lihat kayaknya ada bahan yang hilang. Ibu mungkin tahu kemana perginya? Loh bu, astagfirullah. Ini maksudnya nuduh saya gitu. Saya ini bantu loh, ikhlas. Kok malah dituduh-tuduh kayak maling? Bukan cuma ibu aja yang bantu bu, kita semua bantu juga loh. Jadi kami tahu sisa bahan-bahannya itu masih beberapa. Bukan malah kayak sekarang, bahan makin habis, padahal semua tamu belum makan. Saya capek dari pagi di dapur. Ya wajar lah saya ambil sedikit buat makan. Itu jatah sendiri, hak saya, karena udah bantu masak dari tadi. Masalah capek, kami semua juga capek bu. Tapi gak ada yang ambil lauk diam-diam kayak ibu. Lauk-lauk ini tuh buat tamu, bukan buat dibawa pulang ke rumah sendiri. Ya udah, kalau memang kalian gak suka sama saya nggak akan bantu lagi. Biarin aja, biar kalian tahu rasa gimana keadaan dapur kacau tambah kehadiran saya. Awas aja, lihat-lihat kalian. Bu, itu Bu Sri kan? Kok dia jalan ke belakang bawa panci besar ya? Kita ikutin yuk. Bu, pelan-pelan. Iya bu, pelan-pelan aja. Jangan sampai ketahuan pokoknya. Astaga, itu kan ayam panggang 1 ekor. Gila. Bisa-bisanya dia masukin ke dalam kantong segede-gede itu. Udah gila ini mah. Aku rekamin ya bu, biar kita punya bukti jelas. Soalnya kalau cuma sekedar ngomong, nanti dibilang fitnah lagi. Udah dapet videonya bu. Besok kita tunjukin ke warga biar semuanya pada sadar siapa pelaku utama di balik lauk dapur yang makin kering kerontang. Saat itu topeng ikhlas Bu Sri mulai pecah satu persatu. Warga kini mulai memiliki bukti, tinggal tunggu waktu semuanya terbongkar. Ibu-ibu semua udah pada lihat ini belum?
Ini video jelas banget loh, video Bu Sri yang ambil ayam panggang utuh diselipin di belakang dapur. Astagfirullah. Kita selama ini mikirnya positif loh. Dikiranya ikhlas bantu, ternyata ada maunya. Bu Sri, tolong jelaskan ini. Kami tidak mau menuduh, tapi video jelas ibu ketahuan ambil makanan itu juga saat warga lagi sibuk. Saya kerja paling berat di dapur, dari pagi sampai malam. Wajarlah kalau ambil sedikit, toh nggak ada yang ngitung juga kan? Itu bukan sedikit, Bu. Itu ayam 1 ekor, terus minyak goreng 2 botol juga hilang. Emang ibu kira itu buat dibagi-bagi gitu? Bu Sri, ini bukan soal capek atau tidak. Kalau bantu tapi sambil menyolong, ya tetap salah namanya. Ngerti nggak sih, Bu? Meski udah jelas ketahuan, Bu Sri tetap merasa paling benar. Tapi warga kini tidak tinggal diam. Semua mulai pasang mata dan bersatu. Alhamdulillah bisa hemat belanja 3 hari nih. Lauknya banyak, rasanya enak-enak. Tinggal manasin aja deh, nggak usah masak lagi. Untung aja mereka nggak ambil balik ya lauk-lauk yang udah aku umpetin ini. Ibu masak apa? Harunya enak banget. Lapar banget, langsung makan boleh ya Bu ya? Ibu, rasanya kok aneh banget kayak basi. Niatnya makan enak tapi tenggorokanku malah jadi nggak enak kayak begini, Bu. Ini masakan dari mana sih, Bu? Hah? Basi? Masa iya sih? Coba sini Ibu rasain. Iya nak, basi. Aneh banget ya, padahal tadi masih enak-enak aja loh. Kok sekarang tiba-tiba basi? Ini bau apaan Sri? Baunya busuk banget. Rendang. Jangan-jangan kamu ngambil dari rumah duka lagi ya? Bukan ngambil, cuma bawa pulang sisa makanan doang kok. Aku yang masak ya, jadi sah-sah aja lah kalau aku bawa pulang sedikit. Bu, perutku sakit banget, Bu. Kepalaku juga pusing. Aduh, sakit banget, Bu. Sakit banget. Bu Sri langsung pucat dan dia tidak berkata apa-apa dan makanan yang baru saja dipanaskan terlihat mulai membusuk. Tapi meskipun demikian, dia tidak kapok dan tetap hadir ke rumah duka dengan alasan membantu. Assalamualaikum semua. Maaf telat ya, kali ini saya bantu-bantu masak lagi kayak kemarin-kemarin. Maafin saya ya, yang sudah sempat bikin kalian kesal. Maaf Bu Sri. Mulai hari ini ibu nggak boleh ikut bantu di dapur razia. Kami semua udah sepakat untuk tidak melibatkan ibu kali ini. Silakan pergi Bu, tolong hormati keputusan kami. Loh, kok gitu sih? Saya kan dari awal udah bantu. Masa teman karena masa kecil kemarin saya langsung diusir gini? Ini nggak adil banget loh. Masalah kecil, ibu curi bahan masakan, terus makan dibawa pulang. Anak ibu sakit masih sempat-sempatnya bilang ini cuma hal sepele. Bu, kami ini bantu masak buat orang meninggal. Malu dong kalau udah tua masih suka ngegasak. Udah Bu, cepet sana pergi. Tolong jangan ganggu kegiatan dapur lagi. Bu Sri akhirnya terusir dari dapur takziah. Kepercayaannya hilang, nama baiknya tercoreng. Tapi hukuman sosial baru saja dimulai. Astaga Gusti, ampun Gusti, saya salah. Semua yang saya lakukan selama ini salah. Tolong. Ya Tuhan, rumah Bu Sri terbakar. Kita harus cepat panggil pemadam kebakaran biar apinya nggak nyebar kemana-mana. Cepat. Bu Sri, ayo cepat keluar Bu. Jangan diam di dalam aja. Cepat keluar sekarang juga Bu. Cepat, kami sudah panggil pemadam kebakaran ini. Cepat keluar sebelum semuanya habis terbakar. Ayo Bu Sri, jangan tunggu lama-lama. Cepat keluar sekarang juga. Rumah ini udah hampir habis. Ibu nggak punya banyak waktu lagi Bu. Pemadam, cepat padami rumah Ibu Sri. Semoga aja dia masih sempat diselamatkan.
Pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api, tapi rumah Bu Sri sudah tidak lagi diselamatkan. Hanya puing-puing yang tersisa. Bu Sri terkapar lemas di rumah tetangganya, menyesali semua perbuatannya tersebut. Ini azabnya. Ini azab karena aku terlalu serakah. Kenapa aku nggak sadar dari dulu? Kenapa semuanya malah jadi seperti ini? Astagfirullah ya Tuhan. Apa yang sudah aku lakukan? Kami sudah berusaha mengingatkanmu Bu Sri, tapi semuanya seperti nggak didengarkan. Kenapa baru sekarang sadar? Semuanya yang hilang rumah ini adalah akibat kesalahan ibu. Sudahlah Bu Sri, semua sudah terjadi. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kami juga pernah khilaf. Yang penting sekarang bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Saya cuma bisa minta maaf. Nggak hanya pada kalian, tapi juga pada Tuhan. Semua yang saya ambil itu salah. Ya, salah banget. Bu Sri, ingatlah, bahkan niat baik sekalipun tak akan membenarkan hati yang tamak. Setiap perbuatan yang tidak disertai niat tulus dan ikhlas hanya akan membawa petaka. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya merasa sudah kehilangan segalanya. Rumah, kepercayaan, dan yang lebih berat, hati saya yang sudah keras. Pertama, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Kembalikanlah semuanya yang sudah kau ambil, meskipun itu tidak akan mengembalikan semua yang telah hilang. Tapi penyesalan dan taubat yang tulus akan membuka jalan untuk kamu mendapatkan ampunan. Kita semua manusia, Bu. Tidak ada yang sempurna. Tapi kalau memang Bu Sri mau berubah, kita harus mendukungnya, asalkan itu dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengulangi lagi. Benar Bu Tarmi. Kita semua harus saling membantu. Tidak ada gunanya kita harus memendam kebencian. Bu Sri, semoga ini jadi pelajaran yang berharga. Terima kasih Bu Tarmi, Bu Jumi. Saya tahu saya nggak bisa mengembalikan semua yang hilang. Tapi saya janji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Saya akan berusaha memperbaiki diri. Yang penting Bu Sri, jangan hanya menyesal dengan kata-kata saja, tapi tunjukkan dengan sebuah tindakan. Semoga Tuhan menerima taubatmu ya Bu. Seperti hujan yang membasahi bumi, penyesalan dan taubat Bu Sri mulai meresap ke dalam hatinya dia. Dia sadar perbuatan buruknya selama ini harus dibayar dengan mahal. Namun di setiap ujian selalu ada kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Dan bagi Bu Sri, perjalanan untuk menemukan kedamaian dan keikhlasan baru saja dimulai.